Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Nawal Adani dengan NIO 522888. Jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban saya pada chapter 3. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu exercise 3.5. Jadi soal ini itu membahas tentang bagaimana cara menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah akuisisi. Nah, pada 1 Januari 2014, Wings Inc. itu mengakuisisi 70% saham dari Med Inc. seharga $1.400.000. Pada saat itu, nilai buku aset bersih Med Inc. adalah $1.500.000 dan nilai wajar asetnya dianggap sama dengan nilai buku. Nah, selama tahun 2014, Med Inc. itu mencatat laba bersih sebesar $600.000 dan membagikan dividen sebesar $300.000. Nah, kita itu diminta untuk satu menghitung goodwill yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2014. Dan yang kedua adalah menghitung net controlling interest atau NCI yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2014. Yang pertama yaitu menghitung goodwill. Goodwill itu kan berarti timbul ketika perusahaan membayar lebih dari nilai buku aset bersih perusahaan yang diakuisisi. Untuk mengetahuinya, yang pertama kita harus menentukan total fair value dari Med Inc. Nah, nanti kan Wings Inc. membeli 70% saham Med Inc. seharga $1.400.000. Maka total nilai wajar dari Med Inc. adalah $1.400.000 dibagi dengan 70%, yaitu hasilnya $2 juta. Nah, diketahui juga bahwa nilai buku aset bersihnya adalah $1.500.000. Maka goodwill-nya adalah ini dikurangkan 2 juta dikurangi 1.500.000 sebanyak 500.000. Jadi goodwill yang akan dicatat dalam laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2014 adalah sebanyak $500.000. Yang kedua yaitu menghitung net controlling interest per 31 Desember 2014. Net controlling interest atau NCI adalah bagian dari ekuitas Med Inc. yang masih dimiliki oleh pihak lain, yaitu sebanyak 30%. Nah, yang pertama adalah menghitung NCI di awal tahun. Nilai buku aset bersih Med Inc. di awal tahun kan nanti 2 juta. Berarti tinggal dikalikan dengan 30%, sehingga hasilnya adalah 600.000. Terus juga kita harus menghitung bagian laba dari NCI. Tadi kan labanya 600.000, tinggal dikalikan saja dengan 30%, yaitu 180.000. Terus dikurangi dengan dividen yang diterima oleh NCI. Tadi kan dividennya dibagikan adalah $300.000. Tinggal dikalikan saja dengan 30%, yaitu dikurangi 90.000. Jadi hasilnya adalah 690.000. Jadi non-controlling interest atau NCI yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2014 adalah sebanyak $690.000. Nah, untuk memastikan apakah jawaban ini benar apa enggak, untuk cross check lah istilahnya, itu kita juga bisa menghitungnya dengan cara yang pertama yaitu menghitung investasi dalam Med Inc. oleh Wins Inc. Sorry. Nah, investasi awal Med Inc. tadi kan 1.400.000. Terus bagian dari controlling interest share adalah 600.000, tinggal dikalikan saja dengan 70% adalah 420.000. Terus dikurangi dengan dividen sebanyak 300.000 dikali 70% adalah 210.000. Jadi total investasi di akhir tahun adalah 1.610.000. Nah, kita juga bisa menghitung NCI dengan mengalihkan total investasi dalam meeting oleh Winsing ini 1.610.000 dikalikan dengan 30%, terus dibagi 70%, dan hasilnya sama 690.000. Berarti jawabannya tadi sudah benar. Selanjutnya yaitu uh, exercise 3.7. Nah, soal ini tuh membahas bagaimana menghitung uh, consolidated net income dengan mempertimbangkan kepemilikan mayoritas dalam sebuah anak perusahaan. Nah, ini kan Yamco ini memiliki 80% saham di Sosek
Co Ltd dan diakuisisi pada 1 Januari 2014. Terus nilai buku dari Sosek Co Ltd ini sama dengan nilai wajarnya pada saat akuisisi. Terus laba bersihnya itu 240.000 untuk Sosek Co Ltd dan laba bersih Yumko itu sebelum memperhitungkan laba dari Sosek adalah $350.000. Nah, kita itu diminta untuk menghitung income dari Sosek Co Ltd yang harus muncul di laporan laba rugi konsolidasi tahun 2014 dan juga menghitung controlling share of net income untuk tahun 2014. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah menghitung income dari uh, Soseko Ltd. Income yang dikonsolidasikan dari anak perusahaan itu dihitungkan berdasarkan kepemilikan mayoritasnya. Jadi itu yang pertama kita harus menghitung net income-nya dari Soseko Ltd. Karena kan yang mayoritas kan berarti tadi Sosek ya. Terus persentase kepemilikannya adalah 80%. Jadi tinggal dikalikan saja $240.000 dikali dengan 80%, hasilnya adalah $192.000. Jadi dalam laporan laba rugi konsolidasi, income dari Soseko Ltd yang dilaporkan adalah sebanyak $192.000. Yang kedua yaitu menghitung controlling share of net income. Controlling share of net income itu dihitung sebagai total laba bersih yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali. Jadi laba bersih terpisah Yumko Ltd itu sebanyak $350.000. Terus ditambah dengan income dari Soseko Ltd sebanyak 192.000 dan hasilnya adalah $542.000. Jadi controlling share of net income untuk tahun 2014 adalah sebanyak $542.000. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.